Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Faqad qala rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Insyaallah kita akan lanjutkan dari pelajaran kita Asbabu Sa'adatul Usrah, sebab-sebab kebahagiaan keluarga, karya Syekh Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullahu taala. Kita masuk pada pertemuan yang kelima. Ma'asyiral ikhwah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan bahwasanya di antara sebab kebahagiaan keluarga yang banyak sekali dilalaikan oleh orang adalah iktsaru min dzikrillah, memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala di dalam rumah kita. Memperbanyak zikrullah subhanahu wa ta'ala di dalam rumah kita. Bahkan sedikit sekali rumah saat ini yang dihidupkan dengan zikrullah. Yang ada justru sebaliknya, banyak rumah yang hidup atau yang justru marak di dalam rumah tersebut adalah zikrus syayatin. Nasallallahu alaihi. Kenapa demikian? Karena zikrullah banyak sekali keutamaan dan manfaat yang bisa didapat oleh seorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman misalnya, "Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub." Tahuilah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala maka hati pun akan menjadi tenang. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbuhu mathalul hayy wal mayyit." Permisalan antara orang yang berzikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak berzikir kepada Rabbnya, permisalannya adalah seperti orang yang hidup dan mati. Dalam riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Masalul baitil ladzi yudhkaru fihi Allahu wal baitil ladzi la yudhkaru fihi ismullah la yudhkaru Allahu fihi masalul hayy wal mayyit." Permisalan antara rumah yang dihidupkan pada rumah tersebut zikrullah dengan rumah yang tidak dihidupkan dengan zikrullah, maka permisalannya adalah seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Orang yang hidup dan orang yang mati. Banyak lagi di antara keutamaan ketika dibacakan atau dihidupkan rumah tersebut dengan zikrullah. Bisa juga misalnya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir pada surat Al-Baqarah pada setiap malam, maka dua ayat ini cukup baginya. Dan banyak lagi dari faedah-faedah zikrullah yang dengan kita menghidupkan zikrullah subhanahu wa ta'ala di dalam rumah kita akan tercapai ketenangan dan tidak ada gangguan dari syaitan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala,
Wa min asbabi sa'adatil usar an yakuna ar-rajulu qayyiman ala zawjatihi ra'iyan li usratihi. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fi kitabihil karim ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Di antara sebab-sebab kebahagiaan keluarga yaitu si lelaki, ya, suami atau bapak, dia qayyiman 'ala zawjihi, sebagai pemimpin atas istrinya. Ya, sebagai pemimpin dan penanggung jawab terhadap keluarganya. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam kitabnya yang mulia, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan keutamaan itu di atas yang lain, yaitu memiliki keutamaan yang Allah jadikan untuk kaum laki-laki di atas kaum perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan sebab apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka. Qala hadhihi al-qiwamah min mahasinil Islam wa min tamami ni'amillahi azza wa jalla alaina. Dan kepemimpinan ini, yaitu kepemimpinan seorang laki-laki di dalam rumah tangganya, ini diantara keindahan Islam, kebaikan Islam, dan diantara kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala atas kita. Id fiha al-khairul azim wa fiha muwafaqatu fitratin, ya, fitratiz zauji waz zaujah. Dan juga, ya, pada perkara ini terdapat kebaikan yang begitu besar. Ya, begitu juga terdapat muwafaqah. Ini sesuai, perkara ini sesuai dengan apa? Dengan fitrah, ya, suami istri, kehidupan suami istri. Yaitu apa yang namanya suami sebagai kepala rumah tangga, ya, dan istri, ya, itu mengikuti suami, mengikuti, ya, anak mengikuti bapak. Kalau dihitung kepala rumah tangga, asalnya bapak dimanapun kita berada. Ya. Dimanapun kita berada, kalau ditanya siapa kepala rumah tangga, ya pasti bapak, ya, bukan yang lainnya. Kecuali kalau tidak ada bapaknya, ya. Kecuali kalau tidak ada bapaknya. Tapi kalau di situ lengkap, ada bapak, ada ibu, ada anak-anak, maka yang menjadi kepala rumah tangganya adalah bapak. Ya, sesuai dengan fitrahnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini mengingatkan kita apa? Mengingatkan kita dua hal. Yang pertama, yang namanya laki-laki, ya, dia harus bertanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga. Ya, jangan dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, kalau dia tidak bertanggung jawab sebagai pemimpin rumah tangga, ya, kepala rumah tangga, dia tidak memenuhi kewajibannya baik sebagai seorang suami ataupun sebagai bapak, maka tidak mungkin terjadi kebahagiaan di dalam keluarganya tersebut. Ya, yang kedua, ya, adalah mengingatkan kepada kaum wanita bahwasannya yang benar adalah, ya, lelaki sebagai pemimpin, ya, di rumah tangga, bukan sebaliknya. Ya, bukan berdalih emansipasi wanita misalnya, bukan berdalih persamaan hak. Ya, tidak ada istilah yang seperti itu di dalam al-Islam. Al-Islam menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ya, al-Islam tidak ada yang memuliakan kaum wanita lebih daripada syariat Islam. Ya, demi Allah tidak ada yang lebih memuliakan kaum wanita lebih daripada syariat Islam. Ya, syariat manapun, aturan dimanapun, ya, bahkan yang kaum wanita, sebagian kaum wanita yang mengatakan bahwasanya mereka ingin menghormati kaum wanita dengan, ya, melakukan apa yang mereka sebut dengan emansipasi wanita atau persamaan hak, ya, pada intinya bukanlah menghormati dan memuliakan wanita, justru, ya, merendahkan wanita itu sendiri. Tidak ada yang lebih memuliakan wanita lebih daripada al-Islam, lebih daripada Islam. Ya, sesuai dengan fitrahnya, sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan keadaannya. Ya. Dan bukan,
Ya, berarti perkara yang remeh. Misalnya, ya, seorang wanita menjadi pendamping dari suaminya di dalam rumah tangga, dalam memimpin rumah tangga. Suaminya menjadi pemimpin, kemudian dia mendampinginya, menemaninya. Ini bukan perkara yang remeh dan bukan perkara yang gampang, ya, menjadi ibu rumah tangga. Barakallahu fikum. Fiha al-khairul azim. Wal qiwamah tafidun lizauji bi an yakuma bima yuslihu sya'na zaujatihi. Dan kepemimpinan maksudnya di sini adalah menyerahkan kepada suami. Ya, menyerahkan kepada suami, ya, untuk memimpin dan menegakkan apa yang memperbaiki keadaan istrinya. Artinya dia menjadi penanggung jawab. Ya, ini mengingatkan baik kepada laki-laki, harus dia bertanggung jawab. Ya, jangan menjadi orang yang tidak bertanggung jawab ketika dia sudah membina rumah tangga. Ya, kemudian dia telantarkan anak-anaknya, dia telantarkan istrinya, dia tidak penuhi tanggung jawabnya, dia tidak penuhi kewajibannya, hanya menuntut hak-haknya, tidak. Ya, di satu sisi juga mengingatkan kepada, ya, istri bahwasanya peranan dia adalah sebagai seorang yang bertanggung jawab di rumah tangga, di rumah suaminya, sebagaimana akan kita, ya, sebutkan nanti. Qala Syekh Ibnu Sa'di rahimahullahu taala, berkata Syekh Ibnu Sa'di, yaitu Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, beliau berkata, yukhbirullahu taala anna rijala qawwamuna 'alan nisa. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya lelaki itu adalah qawwamuna 'alan nisa. Mereka adalah pemimpin daripada kaum wanita. Ay qawwamuna 'alaihinna bi ilzamihinna bi huquqillahi ta'ala. Ya, mereka bertanggung jawab kepada kaum wanita, kepada istri-istri mereka untuk mengilzamkan, ya, mengharuskan mereka tunduk terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Minal muhafadha 'ala faraidihi, ya, dari bentuk penjagaan. Ya, misalnya apa? Al-muhafadha 'ala faraidihi. Menjaga, penjagaan terhadap apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diingatkan istrinya kalau misalnya, ya, misalnya dia tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa kaffihinna 'anil mafasid. Menahan mereka dari perkara-perkara yang bisa merusak. Ya. Warrijalu alaihim an yulzimuhunna bidzalik. Ya, maka kaum laki-laki wajib bagi mereka untuk mengilzamkan, mengharuskan, ya, istri-istri mereka, anak-anak mereka untuk demikian. Dia yang bertanggung jawab. Ya, di rumah dia yang bertanggung jawab. Wa qawwamuna 'alaihinna aidan. Pemimpin atas mereka, ya, dengan bil infaqi 'alaihinna wal kiswati wal maskani. Dengan memberikan infak, yaitu memberikan nafkah untuk mereka. Ya, begitu juga pakaian dan tempat tinggal. Jadi tanggung jawabnya. Ya, tanggung jawabnya. Semua memiliki perannya masing-masing. Semua memiliki, ya, menempati posisinya masing-masing. Ya, jangan dibalik-balik. Ya, jangan, ya, menjadi sok memperjuangkan hak-hak wanita. Memperjuangkan hak-hak wanita katanya, tapi intinya memperjuangkan hawa nafsu mereka, ya, untuk terlepas, kata mereka, dari belenggu syariat. Kata mereka, syariat dianggap belenggu. Rasulullah SAW. Ya, padahal syariat itu dibuat untuk memuliakan mereka. Ya, memuliakan mereka, memuliakan kaum wanita. Ya, tidak ada supaya mereka dihormati, dimuliakan, tidak dilecehkan. Ya, tidak dilecehkan. Ya. Nasallallahu afiyah. Ya. Nasallallahu afiyah. Qala wa jaa an Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kullukum ra'in
wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, setiap kalian itu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kalian itu bertanggung jawab ya terhadap rakyatnya masing-masing. Dia akan bertanggung jawab. Dia akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang rakyat yang dia pimpin. Ya. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang laki-laki dia adalah ra'in, pemimpin di dalam keluarganya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia bertanggung jawab terhadap siapa yang dia tentang siapa yang dia pimpin, ya. Itu dari rakyatnya, ya, istrinya, anak-anaknya. Dia akan bertanggung jawab. Kepada siapa bertanggung jawab? Kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada siapa-siapa lagi, sudah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di dalam rumah tangganya. Apakah dia sudah memenuhi ya hak-hak dari istrinya, hak-hak dari anak-anaknya? Ya, artinya apakah dia sudah menunaikan kewajibannya sebagai seorang ayah? Ya, untuk memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Ya, makanan, pakaian, tempat tinggal. Ya, memberikan pendidikan, mendidik mereka menjadi anak yang soleh. Ya, apakah sudah dia lakukan? Ya. Dia akan ditanya. Begitu juga ya, dia akan ditanya, bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan istrinya. Ya, apakah dia sudah mendidiknya dengan baik? Apakah dia ya menasihati istrinya untuk melakukan perbuatan ketaatan atau sebaliknya, ya, mengingatkan kalau terjadi kesalahan, ya, dan lain sebagainya. Memenuhi haknya sebagai istri, ya, memenuhi haknya sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Ya. Itu sebagai orang laki-laki. Dia ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Demikian juga perempuan, istri, ibu. Ya. Dia ra'iyah sebagai pemimpin dari rumah suaminya. Dia yang sebagai ibu rumah tangganya. Ya, mendidik anak-anaknya. Tugas sebagai seorang ibu. Tugas sebagai seorang istri. Ya. Bertanggung jawab akan rumah suaminya. Dan dia akan ditanya di hadapan Allah. Wahya mas'ulun an ra'iyatiha. Dia bertanggung jawab terhadap siapa yang dia pimpin. Terhadap Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan siapa dan apa yang dia pimpin. Ya. Pertanggungjawaban seorang suami bukan kepada orang tuanya, bukan kepada mertuanya, bukan kepada orang lain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga istri bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diingat. Kalau seorang atau kalau sebuah keluarga ingin menjadi keluarga yang berbahagia, maka setiap orang menempati perannya masing-masing. Suami menempati peranannya sebagai suami dan seorang bapak, begitu juga istri menempati perannya sebagai seorang istri dan seorang ibu. Ya. Sudah ada ya tanggung jawab masing-masing dan mereka juga memiliki hak, mendapatkan hak masing-masingnya. Farrajulu ra'in lil usrah yajibu alaihi an yaquma bima yuslihuha. Maka seorang laki-laki dia adalah pemimpin bagi keluarganya.
wajib bagi dia untuk menegakkan apa yang akan memperbaiki keluarganya. Waqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah." Ya, Rasulullah SAW telah bersabda, "Ma min abdin," tidaklah ya seorang hamba. Ya, kata beliau, "Ma min abdin," yaitu kullu abdin, setiap hamba, "yastar'ihi Allahu ra'iyatan," ay ra'iyah. Ya, walau kanat wahidah, walaupun satu orang. Allah jadikan dia sebagai ra'in yang memimpin rakyatnya. Sebagai pemimpin yang memimpin rakyatnya, walaupun cuma satu orang. Ya, yamutu yawma yamut. Dia mati pada hari kematiannya. Wa huwa ghashun li ra'iyatihi. Dalam keadaan dia memperdaya rakyatnya tersebut. Ay lam yuhitha binushihi. Ya, yaitu dia tidak memberikan nasihatnya untuk rakyatnya tersebut. Tidak bertanggung jawab padanya, tidak mengajaknya kepada kebaikan, tidak mencegahnya dari keburukan. Dibiarkan begitu saja, haknya tidak dipenuhi. Apa yang terjadi? Illa harramallahu alaihi al-jannah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan dari dia surga. Siapa yang diharamkan dari surga ini? Mereka yang ghashun li ra'iyatihi, mereka yang tidak bertanggung jawab ya kepada keluarga, bertanggung jawab akan keluarganya. Ya, dia biarkan keluarganya, dia biarkan rakyatnya. Ya, siapapun pemimpinnya di sini. Ya. Karena bentuknya umum, termasuk ya pemimpin dalam rumah tangga. Wa hadza yadullu ayyuhal ikhwah ala anna dzalika min kaba'irid dzunub allati tuskhitullaha subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan, wahai ya seluruh ikhwah, bahwasannya demikian ini, yaitu apa? Menelantarkan tanggung jawab sebagai seorang pemimpin kepada rakyatnya, ya. Dia tidak bertanggung jawab, ya, dia tidak memenuhi hak-hak dari rakyatnya, ya, siapa yang dia pimpin, begitu juga dia tidak menunaikan kewajibannya sebagai pemimpin, ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, harramallahu alaihi jannah. Allah Subhanahu wa taala haramkan untuknya surga. Maka ini menunjukkan bahwasannya yang demikian adalah perkara atau dosa yang sangat besar. Wallahu taala alam. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, karena sebentar lagi sudah kita masuk Isya, ya, dan selesai juga pembahasan, yaitu intinya bahwasanya di antara sebab kebahagiaan dari keluarga adalah ketika komponen keluarga, ya, bapak, ibu, begitu juga anak-anak, mereka menempati posisi mereka masing-masing, ya, dan berperan sebagai perannya. Bapak ya berperan sebagai bapak dan suami yang bertanggung jawab dan memimpin rumah tangga, ya, memenuhi hak-hak, ya, istrinya, anak-anaknya, ya, menunaikan tanggung jawabnya dan kewajibannya. Begitu juga yang lainnya, ya, begitu juga yang lainnya. Wallahu taala alam. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.